irigasi kita menggunakan kateter konektor Y. Yang ini. Ini konektor Y. Kalau misalnya apa itu pemasangan kateter ya, kateter urin biasa itu kan gini ya. Ini nanti dimasukkan ke ini untuk apa yang ini? Yang ini untuk apa fungsinya? Masukin apa? Urin bag. Kalau yang ini? Yang mana untuk balon, yang mana untuk urin bag? Yang ini untuk apa? Yang itu yang balon yang oranye. Ini untuk apa? Balon urin bag. Balon, betul. Yang ini untuk Urin bag. Nah, kalau yang three way atau yang konektor Y, ini nanti emang sama ya fungsinya. Yang dua ini untuk balon, ini untuk apa sih urin bag. Ini nanti yang untuk irigasi. Jadi biasanya mau bocor kalau buat ya gitu. Insyaallah. Mungkin bisa dia kan dia mau gitu. Sekarang untuk ke sana nanti dari sana diputar sini ya. Jadi kita pakainya yang ini. Terus ada urin bag. Ini urin bag udah pasang ya. Ada klem. Ini ada klem. Oh enggak. Ini ada klem. Ya. Udah kan itu? Ini ada sarung tangan. Sarung tangannya pakai yang bersih. Prinsipnya sebenarnya penggunaan sarung tangan ini kewaspadaan universal. Jadi untuk melindungi kita ya. Walaupun nanti ada area-area yang tetap dipertahankan steril gitu. Yang masuk ke pasien itu harus steril. Karena kalau misalnya enggak terkontaminasi berarti risiko masuknya dia tambahan di mikroorganisme. Terus ada bengkok buang sampah, kemudian ada sprit yang 50 cc atau 60 ini boleh. Ini untuk melakukan kateter irigasi yang terbuka, nanti pakainya ini. Ada hand sanitizer, ada underpad, ini biar apa nanti isi bocor gitu ya, air itu alas lah gitu. Ada selimut mandi, kalau misalnya kita baru pertama kali melakukan itu ganti selimut mandi aja, isi basi. Misalnya kita mau pasang irigasi tertutup, tapi kalau misalnya nanti melanjutkan lagi ya boleh sampai ke sini. Terus ada gas ukur, nanti untuk mengukur cairan yang keluar itu berapa ya. Walaupun di urin bag ini ada ukurannya, tapi untuk lebih valid lagi kita pakai gas ukur. Jadi kita bisa lihat, kalau di sini kan batasannya 100 ya. Kalau misal yang keluarnya itu 50, nah ini nggak kecek di sini. Makanya gas ukurnya juga teman-teman pilih yang ada garis-garis yang sampai puluhannya gitu ya, puluhan dan ada kom ini untuk menampung cairan. Kalau pakai yang irigasi terbuka, kita perlu kom untuk cara sini masukin ke kom. Tapi kom ini harus steril. Komnya dipertahankan steril karena ini akan digunakan nanti kan air. Kalau dia nggak steril, ketika air NaCl-nya dituangkan ke sini jadi tidak steril lagi nantinya ya. Sementara ini nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Jadi ininya dipertahankan steril. Ini apa lagi? Ada ya? Boleh teman-teman mendekat, saya bisa kelihatan. Oke, pertama kali apa yang dilakukan? Pertama adalah identifikasi dan validasi pasien. Gimana cara mengidentifikasi dan validasi pasiennya? Identifikasi itu dari rekamnya. Satu orang. Cung. Gimana? Cek terlebih dahulu dari rekam medis, nama, tempat tanggal lahir, identitas pokoknya dicek, lalu ke pasien. Gimana? Tanya kembali. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Parawat Laras. Saya dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan irigasi bladder atau
pembilasan kandung kemih karena di sini ibu sudah sesuai saran dari dokter, ibu ada pembekuan darah di kandung kemih. Jadi saya ditugaskan untuk membilas kandung kemih ibu. Nanti akan ada selang kecil yang membilas lewat saluran kateter ibu. Waktunya kurang lebih 20 menit. Apakah ibu bersedia? Jika bersedia, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, Siapa ini tuh namanya? iya namanya tanyain dulu tempat tanggal lahirnya. Ibu, punten ya Bu, saya lihat terlebih dahulu tangannya. Ibu bisa disebutkan tempat tanggal dan lahirnya? Baik, kalau begitu saya izin mempersiapkan diri dan alat terlebih dahulu. Ya, jadi apa namanya ya? Jadi lewat namanya. Apa namanya? Ibu bisa disebutkan nama ibu siapa? Oke, tanggal lahirnya berapa? Oh iya. Selanjutnya saya lihat tadi ya bahwa hari ini akan dilakukan irigasi kandung kemih. Apa itu irigasi kandung kemihnya? Ini untuk membersihkan kandung kemih ibu atau kandung kencing ibu, karena ini masih terlihat ada darahnya ya setelah fase ketiga. Kalau memang tujuannya untuk membersihkan dari darah postoperasi gitu, supaya tidak membeku dan lancar aliran ke kateternya Bu ya. Apa ibu bersedia? Oke. Nah, setelah dia bersedia, kita siapkan alatnya, udah siap, dekatkan ke pasien, kemudian setelah itu Siapkan udah siapkan jaga privasi pasiennya ya, karena apalagi ini area sensitif. Wow, nanti gitu dia malu gitu, jadi jaga benar-benar privasinya, nggak sembarangan orang bisa masuk ke area tersebut. Setelah itu apa, pencahayaan di tangan ya, di tangan 6 langkah, kemudian pakai darah pendekkan, posisikan pasien senyaman mungkin. Jadi kita lagi miring gitu ya, posisikan senyaman mungkin dan memudahkan kita untuk melakukan tindakan. Jadi dia miring sini, nanti ngejepit ke sini ya, ngejepit ke selangnya gitu, sehingga aliran nggak lancar. Ibu udah nyaman seperti ini. Oke. Udah ya? Sini kita pasang kalau nggak under padnya kita pakai perlak. Ada perlak juga di situ. Kalau misalnya dia yang kontinu tuh, ini habis post op kontinu, tertutup dan kontinu, kita bisa pasang ini kondisi antisipasi aja. Perlak juga sudah cukup ya, dibuka secukupnya aja, yang perlu dibuka gitu. Pagi cuma dipasang dulu. Oh pedas, boleh minum. Ibu mau tolong diangkat dulu ya. Ibunya udah bakar tuh di tangannya. Maafin deh. Ibu bisa diangkat. Oke, udah dipasang. Kemudian berikutnya adalah sebelum kita melakukan tindakan, kita cek dulu kandung kemih pasiennya ini, dia ada apa sih namanya, distensi atau enggak ya. Kalau ada distensi berarti kemungkinan ada apa di situ?
distensi itu apa sih? Bumbung. Kambing. Apalagi? Unit apa lagi? Itu mah kan bisa jadikan hasil juga atau apa ya? Distensi. Jadi ketika palpasi distensi itu kayak gimana sih? Ada tegang, besar, keras gitu ya. Nah distensi abdomen kumaha, cuman ini mah di daerah kandung kemih. Mana sih? Di sini ya. Mana kandung kemih? Ayo, mana ayo? Hah? Nih. Mana sih? Nah, sini ya. Nanti dilihat lagi anatominya, oke? Nah, situ dipalpasi, diperiksa lah. Ada distensi atau enggak? Kalau ada distensi berarti ada Urin. di mana urinnya? Ada urin di mana? Kandung kemih. Kalau ada distensi berarti ada penumpukan cairan, gitu. Urin atau apa di kandung kemih. Dia kan pakai kateter tuh, harusnya makan keluar gitu ya. Ini ternyata ada, kalau keluar berarti kan harusnya nggak distensi ya. Kalau ada distensi berarti ada penumpukan. Apakah jalan ininya teh nggak lancar gitu yang menyebabkan penumpukan cairan? Cairan itu bisa urin atau bisa jadi darah ya. Oke, misalnya nih, oh ini mah nggak ada distensi. Alhamdulillah ya. Ibu sakit nggak? Oh enggak, oke. Nah setelah itu kita baru lakukan, tapi ini masih merah ya, bening ini mah. Ya kita lakukan irigasi. Kita coba irigasi yang terbuka dulu ya, terbuka kontinu. Nanti ini yang teman-teman temukan bisa jadi memang belum dibuka, belum terpasang ini. Tapi jaga sterilitasnya ketika masukin teh. Ketika masuk ini jangan pegang dulu terus masukkan gitunya. Ada sterilitas ini. Ini dipakai kapas alkohol. Udah sini ya tutup. Nah, untuk yang terbuka, cairan yang dimasukkan itu sekitar 30 sampai 50 cc. Nah, yang terbuka ini biasanya dilakukan untuk apa sih namanya? Salah satunya untuk pemberian medikasi lokal juga ya, karena pakai yang terbuka. Terus untuk membersihkan yang sifatnya tidak kontinu gitu maksudnya. Ini juga cara pakai itu. Kalau untuk mengatasi sumbatan yang sifatnya sementara sumbatan yang ringan lah ya gitu. Kalau misalnya dia pos operasi banget gitu, pos operasi TURP misalnya, biasanya pakai yang tertutup gitu. Setelah ini kemudian dibersihkan. Habis ibu ini udah kenyang. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian dimasukkan. Ada yang lupa. Tadi sebelum dimasukkan cairan ya. Ini kan teman-teman cek dulu ininya. Lupa tadi kelewat. Cek dulu ininya, di sini ada cairan enggak? Kalau ada cairan, teman-teman dilihat warnanya kayak gimana, kan karakteristiknya gimana dan berapa banyak. Pakai gelas ukur yang tadi ya. Kosongin dulu aja. Kenapa? Karena untuk melihat nanti ketika kita lakukan irigasi, nanti yang keluar lagi berapa gitu. Kalau tapi yang ketika tadi udah dikeluarin, dicatat dulu ya. Itu dicatat dulu bahwa tadi kita udah ngebuang berapa, jam berapa. Nah, setelah itu lakukan irigasi, ini dimasukkan. Ini yang kita masukkan tuh barusan sekitar 50 ya saya yang akan masukkan. Keluar nggak? Nanti dilihat ini ada cairan yang keluar apa enggak, kemudian berapa banyak dan karakteristiknya gimana ya. Dilepas. Atas. Nah ini ada ya, sebenarnya sedikit-sedikit nih lewat pinggir.
pinggir sini sih. Ada ya? Oke. Nanti dilihat ya berapa sih keluarnya gitu ya. Nah, setelah dilakukan tindakan, setelah selesai lakukan tindakan, kemudian dilihat cairan yang keluarnya berapa, karakteristik gimana. Setelah itu cek lagi pasiennya, dan respon pasien juga dilihat ya, jangan kita anteng sendiri melakukan tindakan. Jadi dia merasa kesakitan atau merasa apa sih, ungep gitu ya. Ini palpasi lagi, dicek lagi kandung kemihnya ini ada retensi atau enggak. Bisa kalau tadi nggak ada retensi, sekarang ada retensi, nah itu jadi pertanyaan. Pertanyaan. Adek, udah. Nah, dicek lagi ya. Terus setelah itu evaluasi dan dokumentasikan berapa cairan yang masuk, berapa cairan yang keluar, karakteristik cairan yang keluarnya, bagaimana respon pasiennya seperti apa gitu ya. Itu yang terbuka kontinu. Sekarang terbuka yang intermittent. Dan kebutuhan berapa lama dia perlu diklaim. Biasanya nanti ada di rencana tindakan ya. Rencana tindakan itu ada berapa lama sih akan diklaim gitu. Kemudian dimasukkan misalnya dia rencana diklaimnya itu 30 menit. Setelah cairannya dimasukkan, kita tunggu 30 menit, selama 30 menit. Tapi nggak nongkrong situ juga, boleh sih untuk keluar dulu gitu ya. Setelah 30 menit nanti kasih tahu ke ibu, nah ini saya cipit dulu ya, diklaim dulu di sininya. Nanti 30 menit lagi saya kesini untuk buka. Jangan dulu dibuka, tunggu saya ya. Bisa ada keluarganya, nah iya ujuk wow ya. Tuh, nah ini anggap udah 30 menit. Setelah 30 menit langsung nanti dilihat cairannya ya, cairan yang keluarnya. Kita masih dokumentasi, periksa lagi, kemudian evaluasi dan dokumentasikan. Yang dokumentasikan tadi sama ya, kemudian tinggal tambahannya berapa lama sih diklaimnya tadi. Tutupnya pakai ini. Oh gitu. Kan bawa jas hujan deh. Saya takut ada banjir. Aku airnya ke banjir. Udah kelar kalau ada itu. Nah, bentar ya. Ini udah ini pertahankan steril ya. Pertahankan steril. Lihat ini. Apa siapa ini? Suci. Ini sama seperti teman-teman memasang infus ya, kurang lebih ya. Ini beda salurannya.
Ini kalau misalnya takut lepas, pagi tadi yang continue, yang tertutup dan continue, bisa teman-teman pasang plester ya. Tapi gimana caranya ini enggak terlalu susah. Setelah itu kemudian dialirkan. Ini yang continue, yang tertutup continue. Berapa banyak yang dialirkan bergantung kebutuhan. Tadi ada slow rate, ada fast ya. Untuk slow itu sekitar 10 sampai 20 tetes per menit. Kalau yang cepat itu 20 sampai 40 tetes per menit. Misal nih dia kebutuhannya 30 tetes per menit, kira-kira gimana cara ngaturnya? Dia butuhnya 30 tetes nih per menit, berarti gimana? 30 tetes per menit, berarti dalam 1 menit itu butuh 30 tetes. 2 detik sekali. Nah betul, 2 detik sekali, 1 tetes setiap 2 detik ya. Nanti di ini lagi ya, 1, 2, ini sih lama, 1, 2, ini kecepatan, 1, 2, 3, ini tutup kelambatan, 1, 2, ini sekitar 30 tetes per menit sekitar. Nah kalau continue, tertutup continue, dia akan setelah melakukan tindakan cek kandung kemih, cairan yang keluarnya dan karakteristiknya. Nah untuk yang tertutup continue ini teman-teman juga tadi ya perlu cek kondisi pasiennya juga ya, KU-nya, keadaan umumnya. Itu bisa tiba-tiba respon pasiennya juga itu dikaji. Bisa tiba-tiba dia mengeluh sesak atau misalnya jadi rada bengkak gitu ya. Bisa dia tuh mengalami hipervolemia. Apalagi pada pasien-pasien gagal ginjal atau jantung ya. Gitu. Walaupun jarang terjadi, tapi pernah terjadi kasus pasien yang dilakukan irigasi bladder post TURP meninggal pas saya di rumah sakit. Gitu. Klaim dulu ininya. Selama beberapa waktu sesuai kebutuhan, ini dialirkan sebanyak apa? Biasanya sih 100 cc ya, 100 cc yang dimasukkan. Jadi kalau tadi kecepatannya bergantung tadi ya, slow atau fast gitu ya. Nah, setelah status ini teman-teman bisa tahu nih, sekarang nih sisanya berapa nih? Oh 100 lagi, berarti sampai nanti cairan ini habis, itu kan berarti sudah masuk 100 ya. Nah, kalau sudah masuk 100 ke dalam kandung kemih, ini di Clean. Jadi dikrem dulu, terus masukin dulu ya, terus nanti di stop, terus masuk, nanti dibuka, ini misalnya udah masuk nih 100 ya, kita buka, dilihat lagi cairan yang keluarnya gimana, ada cairan yang keluar enggak, warnanya gimana, merah, coklat, atau putih, atau bening, atau kuning gitu ya. Kemudian diukur nanti cairan yang keluarnya berapa. Cairan yang masuk dan keluar itu perlu dicek untuk mengukur volume cairan. Masih ada yang terpisah tadi. Kemudian cek lagi kandung kemihnya, ada distensi atau itu sih. Untuk dan continue ini boleh nggak diangkat dulu ya, kalau masih diperlukan. Kalau enggak ya diangkat ya. Cukup sih. Gitu, ada yang mau tanyakan nggak?